Balik orang Arab sadar diri bahwa ternyata Arab ini tanpa ada spirit keislaman nggak bisa diandalkan apa-apa. Konklusi sedikit pada pertemuan yang lalu, kami ingin menjelaskan sedikit adalah bahwa kita mempertanyakan pada pertemuan yang lalu apa penyebab daripada mundurnya umat Islam. Apa penyebab daripada mundurnya umat Islam? Itu perlu kepada pembahasan yang luas, riset yang mendalam, dan mengumpulkan banyak pendapat para ahli, para pakar. Tapi kita memilih dan meyakini bahwa mundurnya umat Islam pada pendapat yang menyatakan bahwa mundurnya umat Islam dalam sejarah pada saat semangat umat Islam itu menipis atau kurang atau tiada atau lenyap untuk menjadikan Islam itu sebagai pegangan mereka. Jadi berkurangnya spirit Islam dalam diri umat Islam ini yang menyebabkan umat Islam itu mundur. Kita contoh misalkan di Mesir dulu pada abad 20 muncul apa yang disebut dengan semangat nasionalisme Arab Mesir. Jadi dalam mengusir penjajah, mengusir Israel, mereka mengembangkan bukan semangat Islam, bukan dengan membawa nama Islam, tapi semangat Arabiah, semangat kita orang Arab, nasionalisme Arab. Jadi digembar-gemborkanlah kehebatan orang Arab, nggak ada hubungannya dengan Islam. Jadi itu spirit yang dibawa spirit kearabannya. Nah, dan itu dipimpin pada saat itu oleh Presiden Jamal Abdul Nasir. Jadi perang melawan Israel, Israel mengembangkan semangat spirit Yahudinya sebagai bangsa terpilih, sedangkan orang Arab mengembangkan spirit kearabannya. Tapi nggak ada hubungan dengan Islam. Arab yang nggak ada hubungannya dengan Islam. Dalam peperangan antara Arab dengan Israel ini, siapa yang kalah? Kalah orang Arab. Bahkan semua orang Arab menyatu semuanya untuk memerangi Israel, yaitu terkenal dengan kekalahan tahun 67. Itu kekalahan yang sangat memalukan orang Arab. Di situ kemudian teruji bahwa spirit kearaban orang Arab nggak bisa dipakai. Spirit kearaban itu nggak ada gunanya, akan kalah. Tak mampu menjadikan manusia Arab itu bersemangat hidup. Setelah itu kemudian balik orang Arab sadar diri bahwa ternyata Arab ini tanpa ada spirit keislaman nggak bisa diandalkan apa-apa. Akhirnya muncul kembali spirit Islamnya. Jadi memerangi Israel bawa nama Islam, nggak bawa nama Arab lagi. Tapi kita orang Islam, jihad fisabilillah. Nah, semangat jihadnya yang digembar-gemborkan, keislamannya yang dibangga-banggakan. Nah, terjadi perang selanjutnya dengan Israel, yaitu perang tahun 73. Yaitu dikenal dengan atau bertepatan perang itu terjadi pada Ashir min Ramadan, pada hari ke-10 bulan Ramadan. Dan disitulah kemenangan Mesir dan orang Arab melawan Israel yang sampai hari ini dikenang dan diperingati hari kemenangan orang Arab terhadap Israel tahun 73. Bertepatan dengan 10 bulan Ramadan. Sehingga ada kota di Mesir yang dinamakan dengan Ashir min Ramadan. Untuk mengenang kemenangan Arab ini, bahkan terus semenanjung Sinai itu berhasil direbut kembali. Terusan Suez yang dulu sudah dikuasai oleh orang Israel berhasil dipukul mundur oleh orang Arab, oleh tentara-tentara Islam, tentara bahkan rakyat Mesir, bukan cuma tentara saja, rakyat semuanya ikut berjuang angkat senjata. Sampai tentara Mesir, rakyat Mesir berhasil merebut terusan Suez dan semenanjung Suez, bahkan mereka akan masuk ke Tel Aviv. Mau Tel Aviv sekaligus ingin diambil lagi. Lalu kemudian Israel cepat-cepat minta bantu pada Amerika, tolong hentikan orang Mesir, kalau tidak Israel akan tutup buku mulai hari ini.
setelah semangat keislaman digembar-gemborkan. Kembali balik kepada semangat keislaman kita. Kita selesaikan masalah besar kita, yaitu apa? Mesir dijajah oleh Israel. Itu masalah besar pada saat itu. Karena apa? Israel bahkan semenanjung Sinai itu terusan Suez diambil sudah oleh Israel pada kekalahan 67. Gara-gara menyemangatkan semangat nasionalisme Arab. Lalu hanya pakai hanya kebut. Balik ke identitas dasarnya apa? Semangat keislaman. Islam. Kita jadikan semangat keislaman untuk menyelesaikan kekalahan kita dengan Israel yang menjadi masalah mereka pada saat itu. Ternyata berhasil. Dan itu dikenang sampai hari ini. Baik. Kita di Aceh, kita di Indonesia punya masalah kita juga. Sekarang masalah kita bukan dijajah oleh Amerika, bukan dijajah oleh Belanda, oleh Jepang lagi mungkin secara langsung. Masalah kita apa? Nah sekarang dengan masalah kita yang ada sekarang, semangat apa yang akan kita gembar-gemborkan? Punya semangat tak, Cok? Nah, ketidakmampuan masyarakat atau rakyat atau para ahli yang tinggal di suatu negara mengambil semangat keislaman untuk menyelesaikan masalah mereka, inilah makna mundurnya umat Islam pada saat itu. Ketidakmampuan menjadikan Islam sebagai semangat hidup untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam hidup, itu penyebab kemunduran kita. Cina mereka menggantikan semangat Konghucunya dengan semangat komunis. 100% komunis pada saat Mao Zedong. Dia buat habis-habisan. Jadi betul-betul komunis. Semangat komunis yang digembar-gemborkan. Jadilah negaranya negara komunis. Ternyata Mao Zedong ketika berkuasa dengan semangat komunisnya, Cina kemudian tidak bertahan secara ekonomi. Tidak bertahan, ambruk. Bahkan hari ini kita tahu sosialis sudah dibuang dalam sampah. Bahkan Uni Soviet semangat komunisnya yang digembar-gemborkan, yang diangkat penyebab mereka naik ke bulan atau bisa teknologi yang tinggi gara-gara membuat negara dikdaya yang besar yaitu Uni Soviet dengan semangat komunisnya. Ternyata ambruk di akhir. Uni Soviet dengan komunis 100% menjadi sampah dalam sejarah, buang hari ini. Yang bicara masalah Marxisme untuk membuat sebuah negara hari ini kai pubeb lego. Pegah haba bro mendung. Sudah terbukti ambruk semuanya. Akhirnya Cina hari ini bertahan komunis cuma label mendung, label saja. Tetapi untuk bertahan negara mereka dengan ekonomi yang kuat, mereka harus tidak bisa lagi 100% komunis. Dirombak dengan semangat ya liberalis dimasukkan ke situ. Dengan itu mereka bertahan hari ini. Bahkan mencoba untuk menyaingi Barat. Sama-sama mereka rombak. Nah, kita Islam, kita selaku umat muslimin dalam negara wadah kita, negara Indonesia misalkan, ya, semangat apa yang akan kita bawa menyelesaikan masalah kita? Ya, semangat apa? Negara kita sama sekali tidak melarang kita membawa semangat Islam. Kenapa? Karena itu adalah sudah masuk dalam Pancasila mengakui Islam sebagai bagian daripada negara ini yang beragama dan dilindungi. Maka umat Islam bisa mengembangkan spirit dan keislaman mereka dalam menyelesaikan banyak permasalahan dalam hidup mereka. Nah, sekali lagi ketidakmampuan umat Islam yang tinggal dalam sebuah tempat menyelesaikan kasus masalah mereka dengan spirit keislaman, disinilah penyebab mundurnya Islam, mundurnya muslimin di suatu tempat. Kita menanamkan dalam diri kita sampai hari ini bahwa ajaran Islam ini akan mampu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan kita dan mampu menjadikan kehidupan kita lebih sempurna daripada semua embel-embel dan label-label daripada pemahaman paham-paham yang lain. Liberalisme kah, kapitalisme, sosialisme, macam-macam yang bisa dibawa oleh manusia. Islam, mereka baik. Islam lebih sempurna daripada mereka. Cuma orang Islam ini yang belum mampu untuk menampakkan yang ininya.
solusi Islam ini. Maka jangan tuduh Islam itu mundur. Jangan tuduh Islam ini tidak mampu berbuat. Yang tidak mampu berbuat adalah umat Islamnya yang tidak mampu berbuat menjadikan semangat Islam ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Dulu masa penjajah di negeri kita, kenapa para pejuang itu semuanya adalah ulama? Karena mereka lah yang mampu untuk menjadikan semangat keislaman ini membara dalam diri umat. Maka dengan itu mampu untuk dipertahankan negeri ini. Bukan cuma semangat keacehan, tapi semangat apa? Aceh, Islamnya bergabung, makanya orang Aceh kuat. Tidak ditaklukkan oleh Belanda Aceh ini, tidak. Karena semangat bukan keacehan yang dibawa, tapi semangat Islam yang menyatu dengan Aceh. Orang tua kita, pendahulu kita telah berhasil menyelesaikan masalah mereka. Apa? Mengusir penjajah yang menjadi momok besar dalam masalah kehidupan mereka pada saat itu. Sekarang lahir kita generasi cucu-cucu daripada Tengku Siditiro dan Tengku Umar, cucu-cucunya ini. Masalah cucu-cucu daripada Tengku Umar dan Tengku Siditiro ini nggak sama dengan apa yang dihadapi oleh kakek kita dulu. Masalah kita hari ini adalah apa? Menyajamun langsung duh kalau nyan kafe ke. Sekarang masalah kita kahana mupat matalah sebenarnya mandu medangeng sang matalah. Tak pegat ini kan, tak pegat ini kan. Inilah masalah kita. Masalah kita. Maka dari sini saya ingin membacakan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bagaimana umat ini kita bangun, kata beliau. Bagaimana umat ini kita bangun. Pesan beliau dalam, ini saya bacakan daripada karya beliau, Sirru Ta'akhur Al-Muslimin wal Arab, yaitu rahasia mundurnya umat Islam dan juga orang Arab. Beliau pesankan, Inna Allah yusi al-jama'ah al-islamiyah an tata'awan alal birri wa taqwa wa an tatawasa bil haqqi wa sabr. Harus kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah menyuruh jamaah Islam ini, yaitu umat Islam ini, untuk mereka saling membantu dalam kebaikan, dalam berbuat takwa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Itu adalah kewajiban kita selaku umat Islam. Wa tawasi bis sabr wa bil haqq, dan juga kita bersabar dalam saling memperbaiki secara benar, ya. Kita disuruh untuk bersabar dalam sebuah kebaikan yang sedang kita perjuangkan, maka bersabarlah. Kesabaran ini harus dimiliki oleh umat. Wa kana al-mafrud fi majtama' hakim muttazin an tafshu fi ajhizah allati tusayir az-zawal litamna az-zina walati tajma' az-zakah lituharibul faqr walati tata'ahad al-awqat lituqim as-salawat walati tuqimul madaris litanshur al-ilm wa tu'assis matabi' litanshir al-kitab. Kata beliau, semestinya dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah umat itu, di situ umat ini mampu untuk, contoh kasus beliau bilang tusayir az-zawaj litamna az-zina. Umat ini berjuang untuk mempermudah nikah supaya masalah zina hilang. Masalah selingkuh hilang. Permudahkan anak-anak muda kita untuk menikah. Jangan menikahnya anak muda misalkan, ini contoh kasus ya. Kita ada kasus dalam masyarakat kita, banyaknya zina. Tapi umat ketika lihat banyaknya zina, selingkuh, umat ini diam. Tidak mencoba membuat sebuah solusi apa? Kita buat sebuah solusi bagaimana mempermudah anak-anak kita untuk menikah. Maka jomblo-jomblo nih, kawan-kawan yang masih jomblo ini mikir sekarang kerja dulu, baru kemudian banting tulang, baru kemudian cukup semua, baru menikah. Kenapa umat ini tidak ada takaful di sana? Ada di sana baitun nikah atau baitul mal lin nikah. Pinjaman khusus untuk anak-anak kita yang mau menikah 5 tahun, 10 tahun, pinjam nih, ambil nih untuk kalian berumah tangga lebih cepat. Habis itu nanti balikkan lagi uangnya untuk negara. Itu contoh misalkan. Kalau umat melihat ada kasus, kenapa mereka tidak menjadikan syariat Islam ini kemudian membuat sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah? Kenapa umat ini diam? Kata beliau. Contoh beliau katakan, wallati tajma' az-zakah lituharibul faqr.
kemudian dijadikan bagaimana zakat yang menjadi kewajiban rukun Islam ini mampu betul-betul untuk memerangi, menyelesaikan, menuntaskan kemiskinan. Kenapa umat ini tidak mampu seperti itu? Apakah hari ini zakat kita yang wajib kita bayar itu menuntaskan kemiskinan atau tidak? Bahkan apakah nepeduk baitul mal, hai ilon, hai peduk ho lehime, kah nan petih ke baitul mal itu. Artinya tidak ada mekanisme umat yang berjalan untuk menyelesaikan masalah yang terus terjadi. Masalah terus makin hari makin besar. Tapi solusi yang mampu dibuat oleh umat tidak ada, lumpuh. Nah, ini dia. Kemudian wallati tata'ahad al-awqat lituqim as-salawat wa tuqimu al-madaris linashr ilm. Begitu juga ada di sana misalkan ya, orang awam tidak paham baca tulis, buatlah sekolah. Hari ini mungkin di bidang itu memerangi buta huruf sudah terjadi. Satu sisi kita mungkin sudah selesai, artinya bahwa sudah hampir kita menyelesaikannya. Ya. Walaupun sekolah kita, apakah betul anak-anak kita yang sekolah di sekolah negeri itu mereka betul-betul paham Islam itu atau tidak? Nah, ini masih menjadi pertanyaan anak-anak SMA setelah selesai SMA semua pintar ngaji misalkan contohnya, kemudian mereka paham rukun iman, rukun Islam, mengamalkan Islam mereka dengan baik. Setelah selesai mereka sudah akil balik setelah SMA, mereka semua dekat dengan masjid. Karena apa? Paham sudah akil balik. Kan akil balik sudah mereka harus dekat dengan agamanya. Apakah itu terjadi? Kalau SD ya belum akil balik lagi. Akil balik kapan? Kelas 3, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, atau kelas 1 SMA sudah itu. Semakin mereka masuk akil balik, lihat anak-anak SMA kita semakin dekat dengan Islam, semakin tahu agamanya. Kenapa? Mereka sudah mulai akil balik, sudah kewajiban mereka. Atau ipluang dari Islam ketika SMP, hanya itu pun apa. Itu bi SMP ya murhom guna irhom gede ipoh gop. Apakah itu masalah kita? Lalu apa solusi yang kita buat? Semangat apa yang kita bawa? Nah, itu di antara pertanyaan yang beliau buat sebagai contoh kasus. Apakah umat ada berbuat seperti itu atau tidak? Nah, lalu ghaira ana ahjil ajizah takawanat tilqayan fi usuril mutaqatti'ah. Thumma baqiya al-Islam fil wasaya al-afrad li'anna al-hukumat kanat fi wadin akhar. Sayang, kata beliau, contoh-contoh kasus kejadian dalam umat yang seperti ini itu diselesaikan oleh inisiatif satu orang atau dua orang. Inisiatif dari sebuah yayasan. Sedangkan negara berpangku tangan membiarkan. Ada seorang merasa susah dengan kondisi umat yang seperti ini, dia buat sebuah yayasan untuk menyelesaikan masalah umat. Ganyan mbak tago kaya tago pegat, sedangkan balai diperlah dong. Jadi kebaikan itu muncul secara tiba-tiba atau muncul secara tidak terkontrol. Menyenau enggak ke pegat, hana ke pegat, han ke. Sedangkan negara tidak mendesain bagaimana masalah seperti ini itu harus diselesaikan tahap demi tahap supaya selesai. Seperti kami katakan contoh seperti Islanda pada saat tahun 90-an ya, 90-an terkenal di Eropa, remajanya itu orang remaja perokok, pemabuk dan penzina, pokoknya keluyuran di malam hari, bahkan tingkat indeks pendidikan mereka ambruk di Eropa. Nggak bisa diandalkan. Hari ini setelah dibuat penelitian, kemudian dibuat oleh negara sebuah solusi, ada beberapa hal yang dibuat dengan cara anak muda ini harus dekat dengan orang tuanya. Orang tua harus menjadikan anaknya tidak keluar malam hari. Orang tua yang mampu menjadikan anaknya tidak keluar di malam hari digaji oleh pemerintah. Kemudian anak muda yang siap untuk membuat komunitas-komunitas yang bermanfaat disupport oleh pemerintah dikasih gaji yang banyak. Sehingga akhirnya anak muda hari ini di internet. Nah, anak muda yang paling disiplin di Eropa dan paling bersih hidup mereka Iceland. Karena negara hadir membuat sebuah solusi secara tahap demi tahap terus dibuat. Kita enggak
Menyena orang yang cara maju gepegak tambah tikulah yang gepelah sirtuh ro anami gepelah. Yang lain yang buco 2000 ro yang gepegak sirtuh ro tangan. Bahasa tanya macam be sampai hidup ego. Ya. Jadi solusi yang ada seperti itu. Sampai kapan akan bertahan modelnya seperti ini? Sampai kapan? Kita tunggu lahir orang-orang baik yang mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun lahir tidak. Untuk menyena ada preh-preh ke dan doa-doa lahir tidak ada. Ya. Innal akhlaq kaz-zar'i alladhi yahtaju fi namaihi wa nadji ila mutaba'atin wa ri'ayah. Kata Syekh Al-Ghazali, beliau bilang sesungguhnya akhlak itu seperti tanaman yang dia itu perlu untuk terus dijaga supaya dia itu tumbuh subur dengan baik. Wa taqalid allati tamsikul ummah wa tamna' mizanwa an yajur wa yaghish tahtaju hiyal ukhra ila aqlin naqidin wa dhamirin harisin. Maka akhlak itu perlu dijaga seperti tumbuh-tumbuhan yang terus dijaga supaya dia tumbuh dengan subur. Kemudian adat yang ada dalam suatu umat juga, maka dia itu perlu kepada orang yang mengawalnya, kepada institusi, kepada lapisan masyarakat yang menjaga adat itu supaya lestari yang sifatnya yang baik-baik. Dan dia perlu kepada akal yang mampu mengetahui di mana rusaknya untuk diperbaiki. Jadi akhlak dan adat yang baik yang sudah ada dalam masyarakat, dia perlu ada institusi, yayasan ataupun sifatnya adalah negara atau lapisan masyarakat yang menjaga itu. Kalau ternyata ada adat-adat kita hari ini yang baik sudah dirongrong atau orang sudah tidak melakukannya lagi, lapisan masyarakat ini buat apa untuk itu? Ada tidak yang menjaga akhlak-akhlak anak kita, yang menjaga akhlak-akhlak di masyarakat yang sudah mulai compang-camping? Akhlak kenegaraan kita, akhlak pemerintah kita, akhlak pemimpin kita, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kita. Ketika ternyata mereka sudah tidak berakhlak, misalkan, masyarakat buat apa? Solusi apa yang kita tawarkan? Apakah kita diam saja atau kita masyarakat juga ikut nimbrung untuk sama-sama tacok laba dari akhlak yang karelo? Apa yang dibuat oleh masyarakat? Nah, beliau mempertanyakan. Wa qad ra'aitul akhlaq wat taqalid 'indana tahya wahdaha wa tabqa fi zaman afrad thayyibin. Dan aku melihat, kata Syekh Ghazali, bahwa akhlak dan adat-adat yang baik di masyarakat kita itu hanya dijaga oleh 1-2 orang yang punya jiwa baik. Yang tim pegahaban tentang masalah yang gak-gak tidur dua orang. Nyampi menyambut atas mimbar Jumat. Hanam mimbar Jumat, hanam tumai pegahaban. Hanam tak turun yipi orang. Akhlak yang baik itu hanya ada di tempat majelis taklim ataupun di tempat pengajian. Itu pun kalau orang datang di situ dia dengarlah ada orang ngomong tentang masalah itu. Di luar daripada itu enggak ada orang yang mengkritik atau memperbaiki akhlak yang tidak baik. Akhirnya kita semua ikut nimbrung sama-sama kita untuk apa? Untuk sama-sama kita mengoyak akhlak kita yang sudah compang-camping itu. Tidak ada rasa dalam diri kita apabila ada orang yang bersalah secara akhlak, secara adab, kita menegur dengan cara yang santun. Tidak terbentuk jiwa kesadaran seperti itu di masyarakat. Bah haji gero asal be mengganggu geda, be mengganggu gedanya. Ji bayak gero bah menani, ha be ganggu gedanya. Ipegah lom hai gam pega piruko awai ta, ada ku piruko pi pengro kuna pengro na. Kaji butoi si ipegah untung itim pegah lagi yang malun hanalun dupu. Ja aju irona. Contoh misalkan. Tidak terbentuk itu. Ya. Maka aneh sekarang anak muda kita, kalau dia misalkan merongrong adab dan akhlak itu, ada orang yang menegurnya. Pakan behodan tegur lunduna. Karena mereka yang kakak hantom na urun tegur. Tiba-tiba karena yang tegur. Jadi hirun ji. Urusan lunduna. Coba kalau seandainya kemana dia pergi ditegur sama orang. Kenapa? Oh lun yang salah. Nih gara-gara selama ini nggak ada yang menegur dia, yang tegur itu yang salah.
Orang mesti ro pihana yang pegah halun salahnya. Tiba-tiba ro dengan pegah halun salah. Kalau yang salah tu orang yang pegah. Orang yang menegur dia dengan baik itu yang salah. Karena apa? Selama ini enggak ada yang mengatakan dia salah. Jadilah akhlak dan adat kita yang baik itu hanya lestari dijaga oleh 1-2 orang yang berniat baik. Kesalahan masyarakat kita, umat kita. Dan kita semua ikut nimbrung mengoyak akhlak kita yang sudah tercabik-cabik itu. Adat kita yang sudah tercabik-cabik itu. Ada enggak di antara kita, misalkan ini, maaf. Ini kan kita di kampung Lamprit nih. Ada enggak orang-orang Lamprit merasa marah kalau seandainya anak-anak muda malam masih duduk setelah jam 12 malam sehingga mereka tidak bisa salat subuh esok hari? Nah, orang Lamprit yang mengai. Contoh misalkan. Nah, kita hana cuma hana ada depu idanya orang kadang. Contoh, ya itu kan begitu kampung yang lain bukan Lamprit saja, kampung yang lain begitu istilahnya. Karena untuk menjaga adat, menjaga akhlak di masyarakat itu perlu kepada lapisan masyarakat juga yang menjaga mereka, nggak boleh dikembalikan kepada 1-2 orang yang berniat baik, tidak bisa. Ya. Wa qad nataja an dzalika ma asabal Islam akhiran min hazaim saral katsirin yahyuna bila hadaf yajtami'una wa yatafarraquna bila ribat wala wa'yin. Oleh sebab itulah kata Syekh Ghazali, muncullah orang-orang yang hidup hari ini yang mereka itu tidak ada hubungannya, tidak terhubung satu sama lain atas nama Islam. Dan penyebab daripada kemunduran setelah itu umat Islam yang akhirnya sendiri-sendiri mereka hidup demi tujuan mereka masing-masing. Tujuan Anda dengan tujuan saya tidak ada sama. Hana tidak ada atas nama Islam kita berkumpul, atas nama Islam kita bersama. Itu urusan don, itu urusan lon. Pak cik tanya merempak menyatakan tu, yang paling entre. Buat mereka pinahkan tu, kalau yang cerita lo mintanya. Jadi apa yang menyatukan kita sebanyak ini? Ada 1 juta orang, 1000 orang bisa menyatu satu pikiran apa? Kantor? Enggak juga, kantor hanya beberapa hari saja. Profesi kita beberapa saat saja. Tapi yang menjadikan kita semua itu menyatu adalah, bersatu semua adalah atas nama Islam ini. Maka pada saat semangat keislaman ini tidak ada dalam masyarakat, maka tidak ada tali penyatu mereka. Tempat mereka semua berpegang yang sama. Hana ke tempat dengan habale. Nah ini dia. Semangat keislaman inilah yang harus ditumbuh kembangkan lagi. Kesadaran kita. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.